Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas bil khusus DKM Masjid Jami Bapak Haji Andika MM, orang tua kita Bapak Haji Mariono, Bapak Haji Madionto, dan para asatidz yang tidak kami sebutkan nama satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini kita masih berada di bulan Syaban ya. Syaban. Di bulan Syaban masih banyak orang yang memperingati Isra. Isra itu isim masdar, asra yusri isra'an, yang artinya Nabi diberangkatkan. Yang namanya diberangkatkan dengan mudah saja karena tinggal naik. Isra itu terjemahannya sesuatu perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata, sehingga tidak sedikit orang yang tidak percaya. Dan ini memang dikhususkan untuk orang muslim. Karena al-isra annal isra'a wal mi'raja min atami mu'jizatihi, begitu kata Syekhuna Syekh Nawawi Al-Bantani. Annal isra wal mi'raj min atami mu'jizatihi, bahwasanya Isra Mi'raj termasuk kesempurnaan segala mukjizatnya, termasuk kesempurnaan. Tidak mungkin kita diperintahkan sholat tanpa Isra. Maka min atami termasuk kesempurnaan sekian banyak mukjizatnya. Mukjizat yang terbesar yang kita miliki adalah Quran Karim. Di Quran Karim ini diceritakan tentang Isra. Maka Isra itu perjalanan dari Makkah ke Palestina. Ini perjalanan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Maka yang beriman, yang percaya cuma hanya orang-orang mukmin. Dan memang orang-orang kafir tidak diperintahkan percaya, karena bukan jalurnya. Yang wajib kita percaya ini kita Islam, Muslim, laki-laki atau perempuan, ya memang itu kejadiannya. Di dalam peristiwa ini nggak terulang lagi, nggak akan terulang, ya. Makanya kita diperintahkan ibadah 5 waktu, itu hasil dari apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad untuk umatnya. Makanya dalam peristiwa Isra ini, bukan Mi'raj ya, Isra, Mi'raj dan lagi. Ketika Nabi baru mau berangkat saja, Nabi sudah dikejar oleh namanya jin ifrit atau nenek gombel atau mak lampir kalau sekarang. Ya, itu baru berangkat tuan. Bersama Jibril itu nenek gombel mak lampir kejar, nyala gitu. Nabi nengok, siapa Jibril? Jibril mengatakan itu jin ifrit atau nenek gombel. Maukah Tuhan saya ajarkan sebuah doa? Bala, Nabi, ya. Dibaca, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatil tammatil lati la yujawijuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma
ya'ruju minha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min itanil laili wan nahari illa yatruku tariqan yatbi khair ya Allah ya Rahman. Ini doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi, langsung hafal Nabi. Berarti Nabi otaknya lebih canggih dari komputer. Begitu dihafal, begitu diajarkan langsung nempel, langsung dibaca. Itu lumer, setan atau jin lumer kebakar. Itu Nabi yang baca. Kalau yang baca Ustadz Barian, Pak Barian, belum tentu lumer. Jangan-jangan Pak Barian yang lumer. Ya kan, doanya sama dari Jibril, tapi yang dibaca kita lain. Kalau istilah kita punya senjata, senjatanya sama, tapi lantaran kita nggak bisa menggunakannya kan sama, gitu. Ya, seperti baju itu penjahitnya ada yang ahli banget, enak dipakainya, ada orang sekedar bisa, gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW mujizat luar biasa, langsung dibaca. Begitu berangkat lagi, tiba-tiba Nabi Muhammad menyium bau yang sangat harum itu diterangkan dalam kitab Dardir ya, Syekh Dardir. Harum nggak pernah beliau cium, tapi ada harum. Nabi tanya, ya Jibril, bau apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, ini namanya kuburan Masyitoh. Siapa itu Masyitoh? Masyitoh itu bintu Fir'aun. Masyitoh adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Ya, ketika Masyitoh itu menyisir putrinya Fir'aun, tiba-tiba itu sisir jatuh. Begitu jatuh, Bismillah ta'isya Fir'aun. Bismillah diambil ta'isya Fir'aun. Kalau diterjemahkan bahasa kitanya, Bismillah dengan menyebut Allah, ta'isya Fir'aun, mampus kau Fir'aun. Gitu. Mampus lo Fir'aun. Anaknya ngomong, Ibu Masyitoh, emang ada lagi Tuhan selain ayah saya? Ada. Tuhan yang menjadikan ayah, Allah. Bolehkah aku laporkan ke ayah saya? Silakan laporin. Akhirnya Masyitoh dipanggil ditangkap. Nah, Masyitoh punya lakinya tukang kebun di pagaran rumah Fir'aun, tukang kebun. Kalau istrinya di dalam mandinya Fir'aun, putrinya nyisirin. Dan Masyitoh punya anak bayi umur 2 bulan, yang satu lagi umur 2 tahun bisa jalan, 4 nih. Akhirnya diinterogasi, Masyitoh, apakah kau percaya ada Tuhan selain saya? Ya. Siapa? Allah. Lakinya dipanggil tukang kebun itu, apakah ada Tuhan selain saya? Dia mengatakan Allah. Akhirnya karena Firaun punya neraka, itu ada kancah yang penggorengan yang besarnya lebih besar daripada tempat yang besar. Dinyalakan di bawah, di atasnya minyak sayur, minyak goreng. Didekatkan, ini neraka. Siapa yang mengakui selain Fir'aun ada Tuhan lagi, ini tempatnya. Nah, awalnya Masyitoh ini goyah karena di depan neraka nyala berkobar-kobar. Suaminya pun awalnya goyah juga. Maka anaknya yang baru 2 bulan, apa dikatakan? Ya umma ki'i wala tuqasi'i fa innaki bil haqqi. Hai ibu, jangan goyah, jangan takut, ibu berada di jalan yang benar. Fa innaki bil haqqi, sungguhnya ibu berada di jalan yang benar. Lakinya ditanya, tetap percaya. Akhirnya itu gara-gara anak yang kecil ngomong lagi di umur 2 bulan, ya umma ki'i wala tuqasi'i fa innaki bil haqq. Itu Masyitoh yakin ini dari Allah. Akhirnya Masyitoh sebelum dimasukkan ke neraka, dia pesan, nanti kalau saya dibunuh, maka saya minta satu lubang anak saya dan kedua anak saya.
permintaannya dikabulkan. Dimasukin tuh ke lubang itu, dimasak, digoreng. Hebat iman tuh. Nah, maka ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Isra itu makamnya terbau harum, lebih harum minyak kasih. Nah, itu. Jadi ini sejarah anak bayi bisa ngomong. Yang kedua, orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Betul, dia mengatakan iya anak Tuhan. Kenapa? Ketika Maryam melahirkan, kan melihat di Maryam dituduhkan perempuan yang nggak baik. Masa iya anak turunan Nabi dituduh nggak baik? Aida kan hamil, ditiup oleh Jibril belakangnya sehingga hamil. Nah, ketika hamil, Maryam nggak keluar kan? Nah, ketika lahir itu ditanya sama jemaah orang-orang itu, jangan tanya saya, tanya bayi saya. Orang nggak percaya, mana mungkin bayi bisa ngomong gitu kan? Tanyakan saja. Benar, ditanya. Lihat surat Maryam ayat 30. Inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu ayatnya 30 Maryam. Inni Abdullah, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah berikan saya Alkitab, Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan saya nabi. Itu baru masih merah-merah. Masih merah, hitungan 7 harian. Nah, makanya orang-orang Nasrani mengatakan ini anak Tuhan. Padahal itu jawabannya bukan untuk disembah. Jawabannya dia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dilahirkan dari lahir yang tidak baik. Lahir dari Allah, diciptakan Allah. Tuh, 2. Yang ketiga, ini bayi ya, 4 orang. Ini sejarah, ini benar, ini bukan fiksi ya. 1 tadi dasarnya ada, kedua Quran. Yang ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi yang paling ganteng sedunia. Bahkan bukan sedunia, separuh dari gantengnya ahli surga. Baru separuh tuh, baru separuhnya. Nah, ketika ada seorang ibu lagi nyusi putrinya, anaknya umur 2 bulanan lagi dibuai. Tiba-tiba Nabi Yusuf lewat berkeliaran kuda. Lewat. Si ibu itu ngeliat manusia belum pernah dilihat saking gantengnya. Akhirnya itu anak dilepas di bawah kasur. Dia kejar Nabi Yusuf. Apa dia bilang? Allahumma ibni misla haza. Ya Allah, jadikan putri saya seperti orang itu. Seperti Nabi Yusuf. Itu bayi yang masih merah-merah ngomong, Allahumma la taj'alni misla haza. Ya Allah, jangan kau jadikan saya seperti dia. Bayi ngomong tuh, ibunya minta supaya seperti Nabi Yusuf. Anaknya ngomong jangan. Apa artinya? Nabi Yusuf itu takdir Allah dibikin paling ganteng, nggak bisa ditiru gitu. Ya saya emang bahasa kitanya, saya menciptakan Allah untuk ibu ini, ya udah sesuai dengan apa yang diterima oleh takdir itu. Jadi nggak minta ke sana. Kaget ibunya, anak semua ngomong. 3. Yang keempat Juret. Juret ini ada keterangannya dalam satu kitab. Namanya kitabnya Dalilul Falihin. Sarah kitab dari Solihin. Juret ini orang soleh, ulama, kiai. Dia punya musola, dulu musola, tempat sembahyang, tempat ibadah. Ibunya datang. Juret, ya Juret. Ibunya dia lagi sholat sunnah. Allah gitu. Juret, Allah gitu kan. 3 kali ibunya manggil Juret, udah Juret jawab Allah. Saya lagi sholat maksudnya, nggak dibatalin sholat tuh. Batalin. Saking mungkin barangkali ibunya ini nggak tahu si Juret ini lagi sholat, ulama Juret lagi sholat. Akhirnya ibunya kesal. Allahumma la tumitu hatta yanjura ujuhal mumasat. Ya Allah, jangan mewafatkan anak saya namanya Juret sebelum dia digoda oleh pelacur, digoda oleh perempuan. Pulang ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dikejar ibunya, udah pulang. Doanya dikabul Allah. Akhirnya seminggu 2 minggu, dapat sebulan 2 bulan,
datang perempuan cantik muda. Awalnya dia ingin bertanya ilmu karena dia ulama. Nah, karena nggak ada orang situ, akhirnya itu si perempuan menggoda dari mulai nggak berani jadi berani, menggoda dari halus sampai agak berani. Dia buka semua baju-baju kancing-kancingnya, duduknya juga sembarangan gitu. Akhirnya ingin disetujui oleh ulama itu. Jurat menolak. Akhirnya perempuan itu dia nggak tergoda dan nggak berbuat apa-apa. Pulang si perempuan itu. Gede perempuan, kemudian si pulang itu, kemudian ada lapangan besar di sawah besar, karena ada penggembala kambing, tukang gembala kambing, anak muda. Akhirnya tukang gembala kambing itu ya dideketin, kemudian jadilah persetubuhan. Begitu persetubuhan, akhirnya dapat sebulan 2 bulan hamil. Begitu hamil, si perempuan itu menuduh kepada Juret perbuatannya. Orang di kampung dikumpulkan semua. Akhirnya Juret rumah musolanya dibakar, musolanya diruntuhkan. Juret disakiti, dijolimi. Orang menuduhkan seorang ulama berbuat nyerong ulama. Saya nggak berbuat apa-apa. Siapa yang berbuat? Iya, bapak ini, ulama ini. Bapak Juret, saya tidak melaksanakan apa, saya tidak pernah berbuat. Betul nggak? Ya, siapa lagi saya kalau akhirnya Juret mau dihukum. Apa hukumannya? Kalau berzina dirajam kan? Dirajam. Jangan rajam dulu. Saya minta waktu sampai dia melahirkan 9 bulan 10 hari. Begitu 9 bulan 10 hari, akhirnya pesannya Juret, nanti anak undang saya. Dan ketika nanti dilahirkan saya akan tanya. Begitu lahir, perut merah-merah, Juret datang, disaksikan. Kalau enggak, saksikan. Ditanya, ditekan dia punya pusatnya. Ya gulam yatif, man abuk? Hai bayi, man abuk, siapa bapamu? Qala ra'id. Ia menjawab, bapak saya tukang gembala kambing. Selamat dia. Dibikin rumahnya lagi. Fitnah itu. Jadi manusia, bayi bisa bicara 4 orang itu masih toh Nabi Isa, Nabi Yusuf sejarahnya, dan Juret. Ini bayi sebenarnya. Jadi kalau kehendak Allah Subhanahu wa taala terjadi ya gampang-gampang aja ya kan? Gampang aja. Masih nggak percaya? Ya itu buktinya ada. Percayakan kita. Dan kesimpulannya, kalau kita Isra ini perjalanan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina itu kan kita percaya kan ada ayatnya kan? Ayatnya Al-Qur'an nyata. Ini namanya jalan dunia nih, jalan dunia. Makanya ketika diuji, manusia diuji. Jadi dunia ini kita hidup diuji. Dari kita dilahirkan sampai kita meninggal di ujian. Makanya ujian cukup di dunia. Di akhirat itu nggak ada ujian, nggak ada balasan. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Di sini di dunia ini ujian. Akhirat itu kita tinggal metik. Kalau buahnya bagus, maka kita makan buah yang bagus. Bila mana buahnya pahit, maka kita rasakan kepahitannya. Itu hasilnya. Di dunia ini saringnya gitu. Nah, makanya kita ini berusaha di dunia ini supaya menjadi baik manusia, agar nanti kita memetik hasilnya. Kan gitu. Ya. Jadi di dunia, di akhirat nggak ada ujian, nggak ada. Tanya mana buka selesai. Yang jawab bukan mulut, iman kita. Yang jawab bukan mulut, iman kita yang jawab. Selesai, tamat ya. Rasanya aman gitu. Terus balas tuh. Nah, dari mana balasannya? Balasannya dari hasil perbuatan baik kita ketika di dunia. Sekarang ini saatnya. Kalau nanti kita lambat gitu, kalau kita lambat ya kita keburu dipanggil Allah.